Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya di desa Karangjati. Desa kecil yang terletak di kaki gunung. Angin malam berembus lembut, membawa aroma lembab dari dedaunan basah setelah hujan sore tadi. Dika, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di kota, sedang menempuh perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Hari itu, Dika harus lembur hingga larut malam karena pekerjaannya sebagai teknisi bengkel mobil memaksanya menyelesaikan perbaikan kendaraan pelanggan yang mendesak. Namun, apa yang menunggunya di jalan malam itu jauh lebih menyeramkan daripada sekadar lelah karena bekerja seharian. Jalan kesepian, satu-satunya rute menuju rumahnya, telah lama menjadi momok bagi penduduk desa. Orang-orang desa percaya bahwa jalan itu dihuni oleh makhluk gaib, terutama sosok hantu tanpa kepala yang sering menampakkan diri. Namun, Dika adalah tipe orang yang skeptis terhadap cerita-cerita semacam itu. Baginya, semua itu hanyalah tahayul yang dibuat untuk menakut-nakuti orang agar tidak keluar malam. Dengan keyakinan itu, ia melaju di jalan yang gelap dengan percaya diri. Jalan kesepian memang seperti namanya, tak ada rumah di sepanjang jalan, hanya hamparan pohon-pohon jati yang menjulang tinggi, menciptakan lorong gelap yang mencekam. Sepeda motor Dika melaju pelan di atas aspal yang basah, menghasilkan suara gesekan ban yang terdengar jelas di tengah keheningan. Cahaya lampu motornya mencoba menerobos gelapnya malam, tapi rasanya tidak cukup untuk mengusir bayangan-bayangan yang seolah bergerak di antara pepohonan. Dika merasa sedikit tidak nyaman, meskipun ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasinya semata. Ia menghibur dirinya dengan bersenandung kecil, mencoba mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran aneh yang mulai muncul di benaknya. Namun, semakin jauh ia melaju, semakin terasa suasana di sekitarnya berubah. Suara jangkrik yang biasa mengisi keheningan malam mendadak menghilang. Seolah-olah semua makhluk hidup di hutan itu berhenti bernapas. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti, membuat kulit Dika merinding. Ketika ia hampir sampai di tengah jalan, Dika melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Dalam cahaya lampu motornya, terlihat sosok berdiri di tengah jalan, membelakanginya. Sosok itu tampak tinggi dan kekar, mengenakan pakaian lusuh yang tampak seperti seragam tentara kuno. Dika memperlambat laju motornya, matanya mencoba memastikan apa yang ia lihat, siapa yang berdiri di sini malam-malam begini, pikirnya. Namun, semakin ia mendekat, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Sosok itu tidak memiliki kepala. Jantung Dika berdegup kencang, darahnya seolah berhenti mengalir. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Mungkin bayangan dari pohon yang menyerupai manusia. Namun, ketika lampu motornya menyinari sosok itu lebih jelas, tidak ada keraguan lagi. Itu benar-benar seorang pria tanpa kepala, dan ia berdiri tegak seperti sedang menunggu sesuatu. Panik mulai merayapi tubuh Dika, ia ingin segera memutar balik motornya dan pergi dari sana. Tapi sesuatu dalam dirinya membuatnya tetap di tempat. Sosok tanpa kepala itu perlahan bergerak. Tubuhnya yang kokoh melangkah maju, mendekat ke arah Dika dengan langkah berat yang terdengar seperti gemuruh di tengah malam. Tangan sosok itu menggenggam sesuatu yang berkilauan, sebuah pedang panjang dengan bilah yang tampak tajam. Dika merasa seluruh tubuhnya kaku, seperti diikat oleh kekuatan tak kasat mata. Hawa dingin semakin menusuk hingga ke tulang, membuat napasnya tersengat. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Sosok itu berhenti beberapa meter di depannya. Meski tidak memiliki kepala, Dika merasa sosok itu sedang menatapnya, menembus langsung ke dalam jiwanya. Lalu, terdengar suara. Suara itu berat dan serak, seperti berasal dari kedalaman bumi. "Kembalikan kepalaku," katanya, bergema di tengah keheningan malam. Dika membelalakkan matanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Suara itu jelas-jelas tidak berasal dari mulut manusia. Karena sosok di depannya tidak memiliki kepala. Dika menggigil ketakutan, ia mencoba menyalakan kembali motornya, yang entah kenapa tiba-tiba mati. Berkali-kali ia memutar kunci dan menekan starter, tapi mesin motornya hanya mengeluarkan suara berderit tanpa nyala. Sosok itu semakin mendekat.
dan kini hanya berjarak beberapa langkah dari Dika. Bau anjir mulai menyeruak, memenuhi udara di sekitar mereka. Dika tidak tahu harus berbuat apa, ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Dalam keputusasaan, ia melompat dari motornya dan mulai berlari sekuat tenaga ke arah hutan di sisi jalan. Ia tidak peduli seberapa gelap atau berbahayanya hutan itu. Yang penting ia bisa menjauh dari makhluk mengerikan itu. Sepatu Dika berderap di atas tanah yang lembab, melompati akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Hutan itu seolah-olah hidup. Dengan bayangan-bayangan yang terus bergerak di sudut matanya, nafas Dika tersengal-sengal. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Namun, suara langkah berat itu tetap terdengar di belakangnya. Semakin dekat seolah-olah sosok tanpa kepala itu tak akan pernah lelah mengejarnya. Langkah Dika semakin cepat. Meskipun tubuhnya mulai kehabisan tenaga, ia menoleh ke belakang. Namun yang terlihat hanyalah bayangan besar yang terus mengikuti dari kejauhan. Sosok tanpa kepala itu tidak tampak tergesa-gesa, tetapi setiap langkahnya terasa seperti menembus bumi. Bau anjir semakin pekat, bercampur dengan aroma dedaunan basah dan tanah hutan. Dika tersandung akar pohon beberapa kali, tapi ia memaksa dirinya untuk terus berlari. Sementara itu, suara berat yang sebelumnya ia dengar kini bergema di sekitarnya, seolah berasal dari segala arah. "Kembalikan kepalaku." Suara itu terus mengulang, membuat dada Dika terasa sesak. Kata-kata itu bukan hanya menggema di telinganya, tetapi seakan langsung masuk ke dalam pikirannya, memenuhi setiap celah kesadarannya. Dika merasa tubuhnya mulai lemas, hawa dingin yang tidak wajar merasuki tubuhnya, membuat gerakannya melambat. Ia berhenti di depan sebuah pohon besar, mencoba mengambil napas. Dadanya naik turun, dan peluh membasahi wajah serta pakaiannya. Di tengah keheningan, ia mendengar suara langkah itu semakin mendekat, pelan. Tetapi pasti, Dika memandang sekeliling, berharap menemukan jalan keluar atau tempat untuk bersembunyi. Tetapi hutan itu seperti tak memiliki ujung. Pepohonan tampak seperti berdiri lebih rapat, seolah-olah ingin menutup semua jalur pelariannya. Di kejauhan, ia melihat bayangan sosok itu semakin jelas, berjalan perlahan dengan pedang yang berkilau di bawah cahaya bulan yang terselip di antara ranting-ranting pohon. Pikiran Dika kalut. Apa yang harus ia lakukan? Ia mencoba mengingat cerita-cerita tentang hantu tanpa kepala yang pernah ia dengar dari warga desa. Konon, hantu itu hanya akan meninggalkan seseorang jika kepalanya dikembalikan. Tapi bagaimana mungkin ia bisa mengembalikan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia ambil? Ia tidak pernah berurusan dengan sosok ini sebelumnya. Dika berteriak, "Aku tidak tahu di mana kepalamu. Pergi dari sini." Namun, sosok itu tidak bereaksi. Langkahnya terus mendekat, dan udara di sekitar Dika terasa semakin dingin, hingga napasnya mulai terlihat seperti uap putih. Dalam ketakutannya, Dika mengingat sesuatu. Di persimpangan jalan kesepian tadi, ia sempat melihat batu besar dengan tanda-tanda aneh di atasnya. Warga desa pernah bercerita bahwa batu itu adalah penanda tempat di mana kepala hantu itu terakhir kali terlihat sebelum hilang. Apakah mungkin batu itu memiliki hubungan dengan makhluk ini? Tanpa pikir panjang, Dika memutuskan untuk berlari kembali ke jalan utama, meskipun ia tahu itu berarti ia harus melewati sosok tanpa kepala tersebut. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia mulai bergerak ke arah jalan, berharap ia bisa mencapai batu itu sebelum makhluk itu menangkapnya. Sosok tanpa kepala itu kini berdiri di tengah jalannya, menghalangi Dika. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan sekuat tenaga, ia berlari lurus ke arah makhluk itu. Ketika ia mendekat, sosok itu mengayunkan pedangnya dengan gerakan lambat tapi bertenaga. Dika berhasil melompat ke samping tepat waktu. Tetapi ujung pedang itu berhasil menyentuh bahunya, membuat luka kecil yang langsung terasa perih. Rasa sakit itu membakar, tetapi Dika tidak berhenti, ia terus berlari, meninggalkan sosok itu di belakang, meskipun langkah-langkah berat itu kembali terdengar mengikuti. Ketika ia akhirnya sampai di batu besar itu, Dika berhenti, lututnya hampir menyerah karena kelelahan. Batu itu terlihat lebih menyeramkan di malam hari.
dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti simbol kuno. Dika tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apa yang kau mau? Teriaknya ke arah hutan. Sosok tanpa kepala itu kini muncul di ujung jalan, perlahan mendekat. Dalam keputusan saat, Dika menempatkan kedua tangannya di atas batu itu dan memohon. Kalau ini milikmu, ambillah. Aku tidak tahu apa-apa, biarkan aku pergi. Tiba-tiba, tanah di sekitar batu itu mulai bergetar, suara gemuruh terdengar. Dan Dika melihat sesuatu yang mengejutkan dari dalam tanah. Sebuah kepala perlahan muncul. Kepala itu penuh lumpur. Ok dengan mata yang terbuka lebar dan mulut yang menyeringai menyeramkan. Dika mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Kepala itu melayang di udara, bergerak ke arah sosok tanpa kepala yang kini berdiri tak jauh dari batu tersebut. Dika hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika kepala itu perlahan menyatu dengan tubuhnya. Saat kepala itu kembali ke tempatnya, sosok itu tiba-tiba berubah. Pakaiannya yang lusuh dan kotor kini tampak seperti seragam prajurit yang megah. Wajahnya, meskipun pucat dan tanpa ekspresi, tampak lebih tenang. Sosok itu menatap Dika dengan mata kosong, kemudian mengangguk pelan seolah berterima kasih. Pedangnya kini disarungkan, dan tubuhnya perlahan memudar menjadi kabut tipis yang kemudian menghilang bersama angin malam. Suasana kembali hening, dan hawa dingin yang mencekam perlahan menghilang. Dika terduduk lemas di samping batu itu, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Napasnya masih berat, dan luka di bahunya terasa berdenyut-denyut. Namun, satu hal yang pasti, ia selamat. Ketika ia akhirnya mampu berdiri, ia berjalan pelan kembali ke sepeda motornya. Anehnya, motor itu kini menyala dengan mudah, seperti tidak pernah ada masalah sebelumnya. Dengan tubuh yang masih gemetar, Dika melaju pulang, bersumpah tidak akan pernah melewati jalan kesepian di malam hari lagi. Demikian cerita mistis dari Masrol Misteri. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita misteri selanjutnya. Terima kasih.